Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen serta teman-teman remaja yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Sebelum saya memulai pidato ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa di antara teman-teman di sini yang hari ini sudah membuka media sosial lebih dari 3 kali? Atau mungkin langsung mengecek notifikasi begitu saat bangun tidur? Saya yakin hampir semua melakukannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kehidupan kita saat ini memang sangat dekat dengan dunia digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan topik utama, yaitu membangun literasi digital remaja di era informasi. Pada era modern seperti sekarang, internet dan media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap saat kita terhubung dengan berbagai informasi melalui smartphone, laptop, maupun platform digital lainnya. Berdasarkan laporan We Are Social and Cappius tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 215 juta orang dan sebagian besar dari kalangan generasi muda. Fakta ini menunjukkan bahwa remaja merupakan kelompok yang sangat aktif di dunia digital. Namun, di balik kemudahan akses informasi tersebut, terdapat tantangan besar seperti penyebaran hoax, cyberbullying, penipuan online, hingga kecanduan media sosial. Oleh karena itu, literasi digital menjadi keterampilan yang sangat penting agar kita mampu menggunakan teknologi secara bijak, cerdas, dan bertanggung jawab. Hadirin yang saya hormati, literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, serta menggunakan informasi dari media digital secara efektif dan bertanggung jawab. Dengan adanya literasi digital, remaja tidak hanya mampu menggunakan internet untuk hiburan semata, tetapi juga dapat memanfaatkannya untuk belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Media digital memiliki banyak dampak positif, antara lain mempermudah akses informasi dan pengetahuan, membantu proses pembelajaran secara online, menjadi sarana komunikasi yang cepat dan efisien, membuka peluang kreativitas dan bisnis digital. Namun demikian, penggunaan media digital tanpa pemahaman yang baik juga dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu penyebaran berita palsu atau hoax, cyberbullying atau perundungan di dunia maya, penipuan digital, menurunnya interaksi sosial secara langsung, kecanduan gadget dan media sosial. Penelitian tentang literasi digital remaja di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak pelajar yang belum sepenuhnya mampu memilah informasi secara kritis. Banyak remaja masih mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar, lalu menyebarkannya tanpa verifikasi. Oleh sebab itu, ada beberapa langkah penting yang perlu kita lakukan. Yang pertama, selalu cek kebenaran informasi sebelum membagikannya. Yang kedua, gunakan media sosial secara positif dan produktif. Yang ketiga, jaga etika dalam berkomunikasi digital. Yang keempat, lindungi data pribadi dari ancaman kejahatan cyber. Yang kelima, jadikan internet sebagai sarana belajar dan pengembangan diri. Teman-teman sekalian, sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita harus menjadi pengguna digital yang cerdas, bukan sekedar konsumen informasi. Kita juga perlu membangun kebiasaan berpikir kritis, bertanggung jawab, dan selektif agar teknologi membawa manfaat bukan mudarat. Hadirin yang saya hormati, literasi digital bukan hanya kemampuan teknologi, tetapi juga kemampuan untuk bersikap bijak dalam menghadapi derasnya arus informasi. Mari kita jadikan diri kita remaja yang cerdas digital, yang mampu memilah informasi, menolak hoax, serta menggunakan media digital untuk hal-hal positif dan bermanfaat. Karena dengan literasi digital yang kuat, kita dapat menjadi generasi yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga berkarakter kritis dan bertanggung jawab. Saya harap melalui pemahaman literasi digital yang baik, generasi muda Indonesia dapat tumbuh menjadi generasi yang lebih bijak dalam menggunakan teknologi, mampu menciptakan karya-karya yang positif, serta membawa perubahan yang baik bagi masyarakat dan bangsa di masa depan. Sekian pidato saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.